Hai semua, balik lagi sama aku, Vi. Selamat datang di KHM, Kisah Horor Manusia. Yuk kita saksikan kisahnya. Disclaimer aja ya, aku ambil cerita dari berbagai media yang ada, dan aku ceritakan lagi dalam bentuk cerita yang mudah dipahami. Tapi tenang saja kok, semua alusnya sama saja. Itu saja untuk saat ini ya. Dah. Oke, cerita pertama yang ingin aku ceritakan kali ini terjadi sekitar tahun 2010. Kita panggil saja yang mengalami cerita horor ini dengan nama Gauri ya. Dari namanya aja kalian pasti sudah tahu dari mana cerita ini berasal. Jadi, cerita ini itu terjadi sekitar tahun 2010-an. Waktu itu kan internet masih jadi sesuatu yang rada baru dan estetik banget. Terutama buat kita yang bisa video callan. Nah, si Gauri ini lagi asik-asiknya ngehabisin waktu buat video callan sama teman-temannya lewat Skype, yang kalau kita tuh mirip-mirip sama WA. Nah, pada suatu hari nih, Gauri lagi video callan sama teman deketnya. Mereka lagi ngobrol, ngalor, ngidul, cerita ini, cerita itu, sampai tiba-tiba temennya itu diam 1000 bahasa. Bayangin aja sendiri, pasti suasananya jadi canggung banget kan? Dilihat aja, temennya itu lewat layar. Mukanya berubah kayak lagi lihat sesuatu yang gak seharusnya dia lihat. Setelah hening beberapa detik, temennya itu akhirnya bicara, tapi suaranya bergetar. Gauri, di belakang lo itu ada siapa sih? Gauri yang emang dasarnya gak gampang takutan, awalnya ngira temennya lagi iseng nakut-nakutin. Ya biasalah, dia cuman ketawa-ketawa aja. Ah, udah, jangan bercanda. Tapi temennya itu malah makin serius. Bahkan mukanya kelihatan pucat banget. Aku serius, Gar. Itu di belakang lo itu beneran ada orang, anak laki-laki. Nah, di situ Gauri mulai ngerasa nggak enak nih. Awalnya dia nyoba nenangin diri dan nanya, emang kelihatannya kayak gimana? Temennya pun jelasin. Dia kelihatannya masih kecil, umurnya 10 atau 12 tahun. Pakai kaos merah. Aku ngeliat dengan jelas loh, Gar. Gauri akhirnya memberanikan diri nih. Dia noleh pelan-pelan ke belakang. Tapi pas dia lihat, bener aja, gak ada siapapun, kosong melompong, gak ada apa-apa. Dia pun balik lagi, ngomong ke temennya, mana ada, lo halusinasi kali. Tapi temennya tetap aja kekeh, bilang kelihatan. Ya udah, Gauri akhirnya nyepelein aja, toh gak ada yang aneh. Tapi nih ya, ternyata kejadian gak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Gauri mulai ngerasa nih, ada yang aneh di sekitar meja komputernya. Dia sering ngerasa ada yang nyolek-nyolek atau ngusap kakinya dari kolong meja. Awalnya dikira itu tikus atau mungkin kabel yang nyangkut. Tapi pas dia intip-intip, gak ada apa-apa tuh. Bahkan kabelnya rapi semua. Dia coba buat gak mikirin, tapi rasa gak nyaman itu tetap aja ada. Lalu beberapa minggu kemudian, ibunya Gauri juga mulai ngeluh. Kata ibunya, barang-barang di dapur suka gerak sendiri. Gauri masih aja nggak percaya. Sampai akhirnya dia lihat sendiri, gelas di dapur bergerak sendiri dan kedengaran suara ding, kayak ada yang lagi mainin. Nah, di situ Gauri mulai deg-degan juga. Puncaknya nih, pada suatu malam jam 2 pagi, Gauri terbangun dan lihat ada beberapa cewek berbaju putih berdiri di sekitar tempat tidurnya. Langsung merinding dong ya. Belum lagi, bibinya yang lagi numpang tidur juga bilang kalau dia ngerasa ada yang nyentuh kakinya pas lagi di bawah meja komputer Gauri. Akhirnya, nenek Gauri yang ngerasa ada yang nggak beres ngadain pembersihan rumah. Dan alhamdulillahnya setelah itu nggak ada lagi kejadian-kejadian aneh di rumah itu. Gaurinya sendiri orangnya memang nggak percayaan hal-hal mistis. Tapi dia bilang dia lihat sendiri dengan mata kepalanya. Jadi dia nggak bisa nyangkal lagi. Nah, itu dia kisah pertama dari Gauri. Jadi ceritanya ini terjadi sama seorang cewek, sebut saja namanya Sasha. Pagi ini, Sasha lagi fokus ngerjain PR di dapurnya. Semua masih sepi. Tiba-tiba dengar suara teriakan laki-laki dari jalan. Awalnya dia mikir, mungkin cuman orang mabuk atau lagi marah-marah nggak jelas. Ya udah, dia cuekin aja. Tapi beberapa saat kemudian, dia dengar sesuatu yang lain. Suara siulan. Lagu yang dimainin lewat siulan itu nggak dikenali, tapi nadanya agak aneh, agak nggak biasa. Tapi sekali lagi, Sasha nggak terlalu ambil pusing. Mungkin tetangga lagi bersihin halaman atau apa lagi. Tapi tanpa disadari, suara siulan itu pelan-pelan semakin dekat ke arah rumahnya.
Nah, di sini mulai creepy nih. Siulan itu tiba-tiba berhenti. Lalu dia dengar pintu pagar di depan terbuka. Bunyi gesekan jelas banget. Terus ada suara sepatu bot berat yang naik tangga. Tap, tap, tap. Dan kemudian diam. Total, hening seketika. Sasha ngerasa jantungnya berdetak, tapi dia coba tenangin diri. Mungkin cuma bayangannya, pikirnya. Dia balik lagi ngerjain PR-nya. Tapi ternyata itu belum selesai. Tiba-tiba, siulan itu muncul lagi. Tapi kali ini bukan dari jauh. Bukan dari luar, tapi seolah-olah sumber suaranya ada tepat di samping telinganya. Persis, seperti ada seseorang yang membungkuk dan bersiul di dekat telinganya. Sasha langsung membeku tuh. Dia nggak berani gerak, nggak bisa berteriak. Dan yang paling ngeri, dia ngerasa ada tangan besar, berat, nempel di lengannya. Dicengkram kuat-kuat, dan siulan itu terus berlanjut. Seolah-olah orang yang memegang dia itu santai aja. Beberapa detik kemudian, tapi Sasha ngerasa itu udah lama banget. Sasha akhirnya berteriak sekencang-kencangnya. Ayahnya langsung lari ke dapur, dan mereka nemuin, bikin merinding. Pintu depan rumah mereka terbuka lebar. Padahal biasanya selalu kekunci. Dan yang paling bikin gak habis pikir, di sepanjang tangga ada jejak-jejak kaki binatang. Jejak kakinya gak jelas bentuknya, seperti bukan anjing atau kucing. Sampai sekarang Sasha bilang dia gak pernah denger lagi siulan aneh itu. Tapi dia masih bisa ngerasain sensasi tangan itu di lengannya. Kadang-kadang setiap kali dia muter pergelangan tangannya, seolah-olah suatu saat nanti dia bakal lihat sendiri tangan yang gak kasat mata itu masih nempel di sana. Oke, cerita selanjutnya berasal dari seorang ibu nih. Kita sebut saja namanya Maya. Jadi ceritanya tuh Maya baru aja ngelahirin anak ketiganya. Semuanya berjalan lancar, normal-normal aja, bayinya lucu, sehat, dan kelihatan sempurna. Tapi pas udah masuk minggu ketiga, tiba-tiba si bayi mulai sering muntah setiap kali dikasih ASI. Awalnya Maya mikir nih, bayi kan emang kayak gitu. Tapi karena kejadiannya terus berulang, akhirnya dia bawa si kecil ke dokter. Dokter kasih obat, bilangnya mungkin ada sedikit masalah pencernaan, dan suruh dia observasi lagi. Nah, malamnya Maya nggak bisa tidur. Perasaannya khawatir udah melebihi batas. Jam udah menunjukin pukul 2 pagi, dan dia mutusin untuk bangun aja sambil nyuci baju, daripada bolak-balik ngecek bayi sambil cemas. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba dia dengar suara tangisan anak-anak. Tapi ini yang bikin merinding. Bayinya lagi tidur pulas di box. Anak-anaknya yang lain juga lagi pada lelap di kamarnya masing-masing. Suara tangisan itu bukan berasal dari dalam rumah. Suaranya kayak datang dari luar. Atau mungkin dari sudut rumah yang lain. Maya berusaha tenang. Tapi semakin didengerin, suara tangisannya berubah. Dari tangisan anak-anak perlahan berubah. Jadi tangisan perempuan tua. Bukan tangisan biasa. Tangisannya kayak dilebutin kesedihan sangat dalam. Penuh keputusasaan. Seperti orang yang lagi berduka banget. Maya waktu itu sampai gak bisa gerak. Badannya kerasa kaku, jantungnya berdebar kencang banget. Tapi di tengah rasa takut itu, ada sesuatu. Semacam naluri atau bisikan ya, yang menyuruh dia untuk segera bawa bayinya ke rumah sakit. Gak bisa nunggu sampai pagi, harus sekarang juga. Jadi pas jam 4 pagi itu, dengan perasaan campur aduk antara takut dan harap, dia bawa anaknya ke UGD. Setelah diperiksa dan dilakukan beberapa tes, dokter bilang bahwa kondisi bayinya kritis dan butuh obat perut darurat. Bahkan dokter bilang, jika saja Maya datang terlambat beberapa jam, mungkin nyawa bayinya nggak akan selamat. Bayinya ternyata mengalami penyumbatan usus yang serius, dan itu bikin dia terus muntah dan bisa berakibat fatal. Sampai sekarang Maya nggak tahu pasti apa yang terjadi malam itu, siapa atau sumber suara tangisan wanita tua yang mengerikan itu. Tapi Ibu Maya percaya kalau itu adalah tanda dari malaikat pelindung mereka, atau mungkin leluhur yang mencoba memperingatkan anaknya untuk bertindak cepat. Jadi, gimana menurut kalian kisah horor yang kuceritakan ini? Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Terus ikutin aku karena semuanya punya kisah. Tambahan aja ya, jika kalian ingin aku bacain cerita horor yang ingin kalian dengar, tulis aja di komen atau kirimin aku pesan ke emailku ini ya. Kalau gitu, dah.